Assalamualaikum anak-anakku semua. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar sifat-sifat, kelainan, dan bahkan mungkin golongan darah yang diturunkan dari ayah ibu kita, dari kakek nenek kita kepada kita semua. Silakan amati gambar berikut. Di situ ada anak-anak dari berbagai macam suku bangsa. Kalian bisa memperhatikan gambar tersebut. Apa saja keunikan yang Anda temukan? Ya, kalian bisa menemukan bagaimana sifat rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana hidungnya, dan masih banyak yang lain. Apakah ini bisa kita pelajari melalui materi pewarisan sifat? Yap, tentu saja. Yuk kita lanjutkan. Kita mulai dari pewarisan warna kulit. Warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya gen pengkode warna kulit adalah gen A besar, B besar, C besar. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit ini alelnya yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Untuk kulit yang sangat gelap nanti akan diwakili oleh gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Untuk kulit sangat terang diwakili oleh gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Dan untuk orang Indonesia dengan kulit sawo matang yaitu diwakili oleh gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Selain akibat gen, faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip warna kulit. Kita lanjutkan dengan albino. Albino adalah kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut dengan zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri ketakutan pada cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen ini membuat mereka lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit akan mudah melepuh akibat terpapar oleh sinar matahari. Gen penyebab albino bersifat resesif sehingga dilambangkan dengan huruf A kecil. Orang yang memiliki kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif. Homozigot ini maksudnya hurufnya kodenya sama ya. Kalau A kecil semua, A besar semua. Nah, untuk yang albino genotipnya homozigot resesif sehingga ditulis dengan huruf A kecil. Untuk orang yang normal ditulis dengan genotip homozigot dominan sehingga ditulis A besar. Orang yang menjadi karier atau pembawa sifat dari albino memiliki genotip heterozigot A besar, A kecil. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Misalnya Pak Badru merupakan pembawa gen albino, memiliki genotip A besar, A kecil. Menikah dengan Bu Badri yang juga pembawa gen albino yang sama-sama memiliki genotip A besar, A kecil. Bagaimana kemungkinan genotip anaknya? Silahkan dijawab seperti ini, seperti ketika melakukan persilangan monohibrid. Pak Badru menikah dengan Bu Badri, kemudian genotipnya kamu tulis sesuai dengan soalnya. Kemudian karena di sini Pak Badru dan Bu Badri ini sama-sama karir dengan genotip A besar, A kecil, maka kalian bisa menuliskan gametnya A besar, A kecil. Lalu kalian buat diagram Punnett seperti yang pernah
Bu Fahri jelaskan, di situ kamu membuat jumlah baris, jumlah kolom sesuai dengan banyaknya gamit ini. Lalu kamu silangkan, maka kamu akan menemukan bahwa A besar dengan A besar diperoleh fenotipnya normal. Kemudian di sini A besar dengan A kecil akan diperoleh karier. Begitu juga yang kolom sel ketiga. Kemudian terakhir, maaf, salah saya nulisnya, seharusnya A kecil yang seharusnya albino. Jadi kemungkinan fenotip anaknya adalah A besar A besar A kecil dan A kecil A kecil. Berikutnya, ini contoh soal yang lain. Di sini ada pohon keluarga. Pohon keluarga ini di sini yang warnanya hijau dia tidak albino, yang merah itu albino, kemudian mempunyai anak. Anaknya ada yang hijau, ada yang merah, berarti ada yang albino, ada yang tidak. Kemudian yang hijau dia menikah dengan yang albino. Nah, akan memperoleh keturunan X. Pertanyaannya, dari pohon keluarga ini kemungkinan turunan pada X memiliki fenotip apa? Berdasarkan pohon keluarga tersebut, untuk memudahkan menjawab, kalian bisa menambahkan inisial nama, misalnya A, B, M, C, D, dan seterusnya. Berdasarkan pohon keluarga tersebut, orang tua X yaitu M, berarti warnanya merah, berarti albino, C-nya normal atau karier, pembawa sifat begitu ya. Nah, karena C normal karier, kemudian garis di atasnya itu normal dan albino, dan saudaranya juga albino, maka berdasarkan bagan kemungkinan keturunan dari M dan C mirip dengan kemungkinan keturunan A dan B, sehingga dapat dikatakan bahwa 50%-nya albino dan 50%-nya normal. Nah, normal di sini normal karir di sini tetap dianggap normal. Berikutnya, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Kalian bisa melihat dari gambar A dan gambar B. Di situ yang A kuping telinganya terpisah, kemudian gennya dikode dengan gen G besar. Sedangkan yang gambar B adalah tipe cuping telinga melekat yang bersifat resesif dengan kodenya G kecil. Nah, langsung saja dengan contoh soal, misalnya Pak Arifin memiliki cuping telinga terpisah homozigot. Homozigot itu berarti hurufnya untuk genotipnya sama ya, besar-besar atau kecil-kecil. Menikah dengan Bu Arifah dengan cuping telinga terpisah heterozigot, maka ditulis dengan huruf G besar, G kecil. Bagaimana kemungkinan genotip anaknya? Untuk menuliskannya sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kamu buat dengan diagram seperti persilangan pada monohibrid. Kamu tulis genotipnya dulu, kemudian kamu tulis gametnya. Nah, karena G besar itu gametnya 1, cukup tulis 1 saja, sedangkan yang G besar G kecil kamu tulis kedua-duanya, sehingga banyaknya diagram yang harus kamu buat akan sesuai dengan jumlah gametnya. Ini kamu tulis di sini, ini ditulis di sini, ini ditulis di sini, sehingga kamu akan mendapatkan bahwa separuh-separuh nanti akan diperoleh dengan genotip G besar dan separuh lagi akan diperoleh G besar G kecil. Kita lanjut. Pewarisan berikutnya yaitu bentuk rambut.
Bentuk rambut ada yang keriting, ada yang lurus, dan ada yang bergelombang atau ikal. Nah, ini dikode dengan huruf, kalau lurus itu dengan S kecil, kalau bergelombang dengan huruf C besar S kecil, kalau keriting dengan huruf C besar. Di sini contoh soalnya, Pak Muslim menikah dengan Bu Muslimah, sama-sama memiliki rambut bergelombang. Bagaimana kemungkinan perbandingan fenotip? Ingat ya, fenotip itu yang tampak pada anak-anaknya. Maka kamu bisa membuat dengan diagram seperti persilangan ini. Kemudian kamu susun, jangan lupa gametnya C besar, S kecil. Nah, ini. Kemudian kamu buat diagram punetnya sama seperti sebelumnya, C, S, begitu, sama. Nah, diperoleh kembali bahwa di sini keturunannya mungkin ada yang C besar berarti dia keriting, C besar S kecil bergelombang, ini juga sama bergelombang, dan terakhir S kecil lurus. Jadi perbandingan fenotip anak-anaknya adalah ada yang keriting, ada yang bergelombang, dan ada yang lurus dengan perbandingan 1:2:1. Kemudian pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi juga bisa diwariskan kepada keturunannya yang dikontrol oleh gen W besar, diambil dari istilah widow peak. Berikutnya kita coba dulu yuk baca gambar yang ada di sini. Ada 3 gambar, di dalamnya ada angka. Kalau kamu bisa membaca itu, berarti kamu tidak buta warna. Tetapi kalau kamu tidak bisa menemukan angka yang ada di dalam lingkaran tersebut, maka kamu perlu periksa ke dokter. Nah, bagaimana pewarisan kelainan buta warna? Kelainan buta warna diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Pada perempuan, penderita buta warna memiliki genotip X, kemudian ada tambahannya CB. Pada penderita buta warna untuk wanita, keduanya ada CB-nya yang menunjukkan dia buta warna. Tetapi pada wanita juga bisa menjadi pembawa atau karier dengan genotipnya hanya 1 XGB saja, yang X1-nya tidak ada. Sedangkan pada laki-laki, jika kromosom X-nya sudah mengandung gen buta warna, maka otomatis dia buta warna. Jadi pada laki-laki tidak ada yang menjadi pembawa sifat, adanya laki-laki yang normal atau laki-laki pembawa buta warna. Berikutnya langsung saja contoh. Budi ingin melanjutkan ke sekolah farmasi setelah lulus nanti. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak boleh buta warna. Nah, Budi gelisah dan takut untuk mengecek buta warna karena ayahnya juga buta warna. Sementara kondisi ibunya normal. Adik perempuannya, berarti perempuan ya, tidak buta warna. Bagaimana kondisi Budi berdasarkan teori pewarisan sifat yang kalian pelajari? Kalian bisa langsung menuliskan diagram seperti persilangan pada persilangan monohibrid. Kalian tulis di sini ayahnya buta warna, berarti genotipnya adalah XCBY. Kemudian ibunya normal, maka ditulis dengan XX genotipnya. Nah, di sini ayah memiliki gamet XCB dan Y. Sedangkan ibu karena dia sama XX, maka cukup ditulis X saja. Lalu kamu buat diagram yang XCB tulis di sini, Y-nya tulis di sini, X-nya kamu tulis di sini.
maka diperoleh hasil persilangannya adalah XXCB, yaitu perempuan karier, kemudian XY adalah laki-laki normal. Nah, ini yang perempuan tadi adalah adiknya. Adiknya tadi normal. Walaupun dia karier, tetapi di sini dianggap normal karena dia tetap bisa melihat dengan normal. Sedangkan pada laki-laki berarti ini adalah Budi, dia adalah normal. Jadi berdasar teori pewarisan sifat, Budi adalah seorang laki-laki ya, dia normal dan tidak buta warna. Maka jawabnya adalah yang C. Selanjutnya adalah pewarisan kelainan, yaitu yang disebut dengan hemofilia. Hemofilia itu adalah suatu penyakit dengan ciri darah penderitanya itu sulit menggumpal ketika terjadi luka pada suatu tubuh tertentu karena tidak dihasilkan faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Seperti halnya pada buta warna, hemofili juga terpaut pada kromosom X yang ditandai dengan lambang X kemudian H kecil di atas. Pada perempuan yang karier itu memiliki genotip XH-X, sedangkan wanita yang menderita memiliki genotip XH-XH, dia akan langsung meninggal saat dilahirkan, sehingga tidak ada wanita atau perempuan yang memiliki genotip XH-XH. Pada laki-laki yang menderita hemofili, dia akan tetap hidup dengan genotip XHY. Berikutnya kita tambahi informasi terkait dengan golongan darah. Yang kita kenal ada golongan darah A, golongan darah B, O, dan AB. Kemudian penulisan genotipnya untuk golongan darah A itu bisa ditulis dengan huruf I besar, kemudian A besar di atasnya begini, kemudian I besar O. Maka kita menyebutnya adalah golongan darah O heterozigot. Tetapi bisa juga ditulis dengan homozigot, yaitu genotipnya IA. Begitu juga untuk golongan darah yang B, bisa ditulis dengan heterozigot, yaitu dengan genotip IBIO, atau homozigot, yaitu IBIB. Sedangkan pada golongan darah O hanya ada satu homozigot, yaitu IOIO, dan pada golongan darah AB ditulis dengan IAIB. Langsung contoh soal, misalnya Pak Dahlan dengan golongan darah AB menikah dengan Bu Aisyah dengan golongan darah O. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kamu buat seperti tadi, kemudian kamu tulis genotipnya. Di sini genotip Pak Dahlan menjadi 2 ya gametnya, IA dan IB, karena golongan darah AB-nya heterozigot. Maka dalam tabel kamu akan memperoleh keturunan, yaitu golongan darah IAIO, yaitu golongan darah A heterozigot, dan golongan darah B-nya heterozigot. Jadi kemungkinan golongan darah anaknya adalah A atau B. Berikutnya, ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari di sini, bahwa ada beberapa keturunan yang ditautkan oleh kromosom X, yaitu pada buta warna dan hemofilia. Sedangkan yang lainnya ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, seperti pelekatan cuping telinga, albino, golongan darah, dan anodensia, benih gigi yang tidak terbentuk sama sekali, jadi ompong begitu. Terakhir, terkait dengan penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup, kalian bisa melihat di sekitar kita, di bidang pertanian digunakan untuk mendapatkan
bibit unggul yang sering disebut dengan varietas hibrida, baik pada jagung, pada padi, ataupun yang lainnya. Termasuk pada pemuliaan hewan, kita juga sering melihat adanya ayam broiler yang ada dari Asia, ada dari Inggris, dan ada dari Amerika. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat tentang pewarisan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.